Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan al-a'iq ar-rabi', penghalang yang keempat dari penghalang menuntut ilmu, ahdul ilmi 'anil asaghir. Termasuk penghalang seseorang dalam mencari ilmu, mengambil ilmu dari al-asaghir. Mengambil ilmu dari orang-orang kecil. Apa maknanya? Disebutkan oleh Syekh Abdus Salam bin Barjas, laqad fashat zahiratu ahlil ilmi an sigharil asnan baina tullabil ilmi fi hadzal zaman. Sungguh telah tersebar fenomena mengambil ilmu dari orang-orang yang sigharil asnan, orang-orang yang muda umurnya, di kalangan para penuntut ilmu di zaman sekarang. Kata beliau, wa hadhihi dhahirah, penampakan fenomena yang seperti ini, fil haqiqah da'un idhal, secara hakikatnya adalah penyakit yang membahayakan, yang kronis. Wa maradun muzmin, serta dianggap penyakit yang menaun. Ya'iqut talib an muradihi, sehingga seorang talibul ilmi akan terhalangi dari keinginan dia. Wa ya'uju bihi an tariqis salim al-musil ilal ilmi, serta dia akan menyimpang dari jalan yang selamat yang bisa mengantarkan dia kepada jalan ilmu. Apa bentuknya? Kata Syekh, wa dzalika li anna ahdal ilmi an sigharil asnan alladzina lam tarsakh qadamuhum fil ilmi walam tashuddihahum fihi ma'a wujudi man huwa akbaru minhum sinnan wa arsahu qadaman yad'af asasul mubtadi wa yahrimuhu al-istifada min khibratil ulama al-kibar. Kenapa dikatakan mengambil ilmu dari orang-orang yang shagir, orang-orang kecil? Ini sebab gagal dalam mencari ilmu. Alasannya dikarenakan mengambil ilmu dari orang-orang yang terlalu muda umurnya, yaitu orang-orang yang belum mateng pijakannya dalam perkara ilmu, belum rasih, belum beruban jenggotnya. Dalam keadaan didapati orang yang lebih senior di kalangan mereka, lebih mapan keilmuannya, maka bisa melemahkan pondasi bagi para penuntut ilmu, serta bisa menghalangi seorang penuntut ilmu dari istifadah, menghalangi dia untuk istifadah dari para ulama yang pakar, yang kibar. Waqtisabi akhlaqihim allati qawwamahal ilmu waz zaman, serta bisa menghalangi seorang talibul ilmi dari mengambil akhlak mereka para ulama yang telah diluruskan oleh ilmu dan waktu. Ini poin penting ya ikhwan. Makanya sering ana nyampaikan kepada antum semua yang menuntut ilmu di Darul Hadis. Antum belajar di sini tidak lebih cuma sebatas istifadah. Belajar ngambil bekal, bukan puncak. Tapi cuman sekedar antum belajar untuk berbekal. Di mana puncak antum menuntut ilmu? Puncaknya antum menuntut ilmu adalah majalisul ulama. Duduk bermajelis di kalangan para ulama. Di mana majelisnya para ulama? Ya ada di luar sana. Di Indonesia tidak didapati para ulama. Indonesia cuma didapati duat, para ustadz-ustadz kibar, senior. Adapun para ulama yang sudah beruban jenggotnya, yang rasih dalam keilmuannya, yang faham bagaimana istinbatul ayat wal ahadits,
Itu ada di luar sana. Ada di Saudi Arabia, ada di negeri Yaman, ada di negeri Mesir, ada di Jazair. Kalau di Saudi Arabia, amsal Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Rabi Al-Madkhali, Muhammad Ibnu Hadi, Wasiullah Abbas, dan masih banyak para ulama yang lain. Abdul Aziz Al-Syekh, atau yang dibawa-bawa mereka seperti Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Saleh Al-Syekh, dan banyak masyayikh yang lain. Begitu juga di negeri Yaman, mereka-mereka yang syabat lihahum fid da'wah, mulai sejak tahun 80-an bersama Syekh Muqbil, min tullabi Syekh Muqbil, ka'amsal Syekh Muhammad Al-Imam fi Ma'bar, wa Abdul Aziz Al-Bura'i fi Mafraq Hubaish Ib, wa Abdullah Mar'i, Syekh Abdullah Mar'i, Darul Hadis Fiyush, Syekh Utsman As-Salimi, Darul Hadis Zamar, atau yang ada di Sana'a, Syekh Muhammad Ibn Abdullah As-Sawmali, atau yang ada di Zamar juga, Syekh Abdullah Ibn Utsman Az-Zamari, yang ada di Hudaidah, yang ada di Hadramaut, begitu juga yang ada di Jazair, seperti Syekh Abdul Aziz Jam'ah, Abdul Majid Jam'ah, Muhammad Ali Firqaus, dan masyayikh yang lainnya seperti Muhammad Said Ruslan yang ada di Mesir, dan masyayikh yang lain yang syabat lihahum fi hadhihi da'wah fi difa'ihim anis sunnah. Nah, gantungkan cita-citanya antum bisa belajar dengan mereka. Jangan antum menuntut ilmu sudah mencukupkan dengan kita-kita yang antum panggil sebagai ustadz ini tadi. Sudahlah, anak sudah belajar sama Ustadz Fulan, Ustadz Alan. Kalau antum dikarenakan uzur tidak mungkin ke tempat-tempat tersebut, antum bisa ngambil istifadah di kalangan mereka dengan membaca karya tulis mereka. Antum bisa dengan mendengar sautiat pelajaran-pelajaran mereka. Bukan antum mencukupkan dengan ustadz-ustadznya antum. Itu kurang tepat. Sebagian orang dalam menuntut ilmu, dia sudah belajar di pondok pesantren setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah kelar. Pendek sekali cita-citanya seperti ini. Kata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, kun rajulan rijluhu fis sara wa hammatu himmatihi fi thuraya. Kata Syekh Muqbil, jadilah engkau seseorang yang kakinya di tanah sedangkan cita-citanya tergantung di bintang Thuraya. Mungkin ada alasan, ya Ustadz, mungkin tidak ada uang, orang tua saya tidak mampu. Ya ikhwan, yang penting antum punya cita-cita dulu. Ya, berapa banyak kawan-kawan kita yang saat ini duduk di majelisnya para masyayikh yang tidak tergambar di kalangan mereka sebelumnya bisa duduk di majelis tersebut. Ada yang di Saudi Arabia mendapatkan beasiswa, ada yang rehla ada di Mesir, ada yang di Yaman. Yang penting tanamkan cita-cita dulu, panjang dulu, tinggi dulu cita-citanya, jangan pendek. Apalagi antum yang uzab, masih bujangan. Maklum kalau yang sudah berkeluarga, ada uzur, ada kondisi-kondisi yang lain. Tapi kalau antum thalibul ilmi, harus panjang cita-citanya, ikhwan. Punya cita-cita bagaimana bisa belajar di depan majelisnya para ulama. Pengalaman anak pribadi, pernah di salah satu muhadharah, ada ceram, ada daurah kalau istilah kita itu, di zaman anak mondok sekitar tahun 2008. Anak ketemu sama orang Sumsel berasal dari Prabu Muli. Dia kuliah di Malang. Hadirlah di daurah tersebut. Anak lupa namanya, sampai saat ini lupa. Itu seorang mahasiswa, tapi ya mahasiswa tahun 2008. Waktu itu daurah, kalau tidak salah nama masjidnya Masjid Ar-Royan Perumahan Galaksi. Tidak tahu di mana posisinya, yang jelasnya di Surabaya. Anak hadir ketika itu sebagai santri, yang namanya daurah kan banyak. Kenalanlah sama orang dari Malang, mahasiswa, orang Prabu Muli. Suatu kalimat yang sampai sekarang masih anak ingat. Dia bilang gini, akhi, cita-cita anak tuh, anak pengen sekali belajar depan Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali. Padahal seorang mahasiswa.
Itu mahasiswa yang di zaman dahulu. Ya. Punya cita-cita, kalau dengar nama seorang alim, punya cita-cita ingin belajar depan ulama. Bukan, ya sudahlah, yang penting anak bisa belajar ajurumiyah, muyasar, ngajar, bantu ngajar saja. Terlalu pendek, bukan tidak boleh. Cita-cita itu jangan terlalu pendek. Lihat kata Abdullah ibn Mas'ud, beliau mengatakan, ya, wala yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Umat manusia senantiasa berada pada suatu kebaikan selama mereka mengambil ilmu an akabirihim, selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim, dari senior-senior mereka, dari pentolan-pentolan mereka, dari akabir. Apa makna akabir? Faedah yang ana dapatkan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ya, disebutkan di YouTube. Ya, ana ndak kuliah di Jami'ah ya ikhwan. Jadi rujukannya kemana? YouTube. Ya enggak? Kalau ana belajarnya di Jami'ah, mungkin ana bisa manggil Syekhuna. Ya. Cuman sekedar umroh ikhwan, duduk di majelisnya lah manggil Syekhuna, malu-maluin dah. Ya Dokter Vicky. Cuman duduk sebentar, ya, sambil nunggu sholat isya atau sambil nunggu syuruk, pulang-pulang udah bilang Syekhuna Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya, malulah menana. Terlalu banyak kalau mau dipanggil Syekhuna. Tuh mufti Saudi Arabia, mufti Saudi Arabia, mufti Mekah Muhammad Umar Basmul. Anak kalau mau dibilang bukan lagi cuman hadir semajelis, selesai satu kitab, Muqaddimah Ushul Tafsir Ibnu Taimiyah. Ya, kalau mau dibilang Syekhuna, layak enggak bilang Syekhuna? Di daurah. Beliau pernah datang ke Indonesia tahun 2008. Ya. Datang ke Jogja dan anak sempat hadir dan tidak kepikir ternyata beliau akan menjadi seorang mufti, seorang alim. Makanya anak bilang sama antum, jangan ngeremehkan seseorang. Ya. Kadang sebagian orang tuh sudahlah, biasa aja dia tuh. Bukan terlalu terkenal. Kita tidak tahu, mungkin dulu tidak terlalu nama Muhammad Umar Bazmul ini tidak terlalu dikenal orang Indonesia. Muhammad Umar Bazmul. Mas Ujang aja kenalnya Al-Albani. Iya enggak? Mungkin kalau antum kenal Muhammad Bazmul, antum akan kasih nama Muhammad Bazmul. Muhammad Albani kan? Muhammad Umar Bazmul. Ya. Sekarang antum kalau ke Mekah, mufti Mekah, mufti umum musim haji 1454 Hijriah yang diangkat pemerintah Saudi Arabia sebagai mufti umum musim haji, itu Muhammad Umar Bazmul. Ana saja tidak kepikir dulu, mungkin kita mikir, oh ini sigor. Kita tahu yang mungkin yang terkenal, ya. Ternyata orang dengan berjalan tetap istiqomah, tetap berdakwah, mengajar, itu membuat dia dikenal umat. Ya. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, senantiasa umat manusia berada pada kebaikan selagi ngambil ilmu an akabirihim, dari akabir mereka. Siapa makna akabir? Faedah yang anda dapatkan di YouTube dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, akabir itu punya dua makna. Yang pertama, akabir min haitsu as-sin, ditinjau dari sisi umurnya. Memang tua umurnya. Ini masuk akabir, senior. Masuk juga akabir adalah ditinjau dari sisi ilmunya. Wa in kanu sigharasin, meskipun dia umurnya masih muda, tapi ilmunya mateng, rasikh, dia juga disebut akabir. Terlebih lagi dia berpemahaman manhaj Ahlussunnati wal Jamaah. Adapun ahlul ahwa'i wal bid'ah ya ikhwah talabatul ilm, mau umurnya tua seberapapun, kalau otaknya penuh dengan kebidahan, walau dia pandai bahasa Arab, pandai usul fikih, namun pemahamannya kalau akidahnya Asy'ariyah, akidahnya Maturidiyah, tidak dikatakan akabir. Banyak di kalangan para ulama kita, mereka masih muda umurnya, sudah meninggal dahuluan. Al-Imam An-Nawawi, ya, nggak diragukan, jangankan disebut akabir,
Jangan disebut syekh kibar, bahkan beliau disebut imam. Syekh Hafid Al-Hakami atau Syekh Hafid Hakami, tidak diragukan lagi ya ikhwan. Beliau meninggal umur 35 tahun, seumuran sama ana. Ya, 35 tahun. Ya. Hafid Al-Hakami itu ulama di Saudi Arabia, jarang orang mengenalnya, ya. Tapi buku-bukunya diajarkan. Atau termasuk Abdus Salam bin Barjas ini tadi juga, termasuk ulama muda yang meninggal dunia. Tapi kerosihan ilmunya, kematangan, mantep, kokoh dalam keilmuan. Wa an umanaihim wa an ulamaihim, umat manusia senantiasa berada pada kebaikan selagi mengambil ilmu dari orang-orang yang amanah, dari ulama-ulama mereka. Fa idza akhadhuhu an sigharihim wa shirarihim halaku. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau seandainya mereka umat manusia mengambil ilmu dari orang-orang sighar, sudah ilmunya bahasa Palembangnya cetek, tahu antum cetek? Orang Pekanbaru tahu? Cetek, dangkal. Ya. Nah, sudah ilmunya dangkal, umurnya muda, ngawur pula. Terus apa yang antum ingin dapatkan dari dia? Mastafadahun nas. Apa yang akan diambil faedah oleh umat manusia? Ilmu sudah tidak ada, otak kosong, ilmu kosong. Yang seperti ini tadi banyaklah menimbulkan fitnah. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Abi Umayyah Al-Jumahi, Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat, ayyul tamasal ilmu indal asagir, tatkala ilmu tersebut diambil dari orang-orang asagir, orang-orang kecil. Diambil dari orang-orang kecil, bukan diambil dari para senior. Nah, itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Jelas ya? Kalau ngambil ilmunya dari orang-orang kecil. Wa qad ikhtalafan nasu fi tafsir as-sighar ala aqwalin. Nah, para ulama pun berbagai pandangan di dalam menafsirkan as-sighar. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dan juga Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat makna as-sighar hum sigharul asnan. Makna sighar, sigharul asnan, muda umurnya. Maknanya apa? Jangan belajar dari orang-orang muda. Sering anak ngomong sama antum, umur antum muda ya ikhwan, belajar dulu. Ini penyakit para penuntut ilmu ini di zaman sekarang. Sudah umur masih muda, ya. Misalkan pondok pesantren, lulus sederajat SMA, apa namanya? Kalau pondok pesantren salaf ini istilahnya salafiyah tuh apa? Ulia, ya. Ulia. Nah, lulus tamat salafiyatul ulia. Kan lumayan bisa dimanfaatkan di pondok-pondok pesantren ya. Nah, jadi apa? Jadi musyrif, ya. Apa lagi biasanya? Musami. Cetek sekali dangkal pemikiran antum, baru umur 18 tahun. Ya enggak? Mikul tandan sawit, setandan sawit pun masih belum baca. Ya, belajarlah dulu, Dek. Ya. Ini kadang sebagian miris di zaman-zaman sekarang ini. Kadang merasa udah selesai di pondok pesantren, mau kuliah juga udah dapat duit. Belajarlah dulu. Cari pondok pesantren yang lain. Antum udah selesai di sini, belum tentu antum itu baru selesai program sekolah. Belum tentu antum selesai kitab yang antum pelajari. Berapa banyak orang yang selesai di pondok pesantren yang sudah tamat sekelasnya apa namanya tadi? Kuliah tadi. Ya, enggak mengerti siapa penulis kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah. Karena belum pernah belajar. Sudah belajar dulu, cari pondok pesantren yang mengajarkan Mutamimah, yang mengajarkan Qatrun Nada. Cari tempat lain. Berbayar Ustaz.
mahal pondok pesantren. Itu kan versinya antum mahal. Masih ada kalau antum mau belajar. Ya. Tinggal antum kan seandainya pilih pondok pesantren, ngomong baik-baik sama ustadznya. Ustadz, saya ini pengen belajar ustadz di sini. Tapi tidak punya biaya ustadz. Kira-kira boleh tidak saya tinggal di masjid pondok ini ustadz? Saya bantu merawat masjid ini, tapi saya tidak punya biaya ustadz. Saya makan, boleh tidak tukang cuci nampan pondok? Insya Allah ustadz pondok pesantren itu bukan iblis. Manusia punya perasaan. Tidak apa-apa lah, silakan. Ya tidak? Kan bantu pondok pesantren, insya Allah galak-galok pondok pesantren itu. Cuman kalau antum pengen belajarnya gratis, piket tak galak, itu tadi. Siap-siap. Ya enggak? Itulah galak kena marah mendadak itu. Piket tak galak, nasi numpuk busuk, ya enggak? Nampan tak dicuci, belajar nak gratis. Itu kalau Basong Palembang itu kena terajang. Tahu antum kena terajang? Pekanbaru, enggak tahu? Antum belajar-belajar lah ya dengan bahasa-bahasa di Palembang yang Pekanbaru ini. Kena tendang bahasa kami Palembang ini. Ya enggak? Di mana-mana pondok pesantren itu ya memang dibuat untuk mendidik kaum muslimin. Jadi kalau memang ada hambatan, insya Allah ngomong baik-baik sama pihak pondok pesantren. Bisa belajar. Mungkin antum punya skill, punya hafalan Quran 5 juz, sambil antum mengajar, sambil belajar. Bukan sibuk ngajar, sibuk belajar, enggak, jangan. Ya, terus antum belajar karena terlalu masih muda. Ada faedah di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas. Beliau mengatakan, Al-Imam Qutaibah ibnu Sa'id mengatakan terhadap asar Abdullah bin Mas'ud. Kata Qutaibah ibnu Sa'id, yuridu la yazalun nas bi khairin ma kana ulama'uhum al-masyayikh. Maksud dari Abdullah bin Mas'ud, umat manusia senantiasa berada pada kebaikan selama ulama mereka adalah masyayikh. Syekh. Ya ikhwan, itu syekh yang asli. Bukan syekh istilah antum di Palembang ini, Andres. Ketemu ikhwan nyebutnya syekh. Iya enggak? Iya, Kresno kan? Syekh. Kalau anak risi yang panggilan syekh itu tadi. Panggillah ikhwan antum. Kalau dia ada punya, panggillah misalkan. Misalkan siapa? Kresno antum, Abu siapa Kresno? Abu Huzaimah. Abu Huzaimah. Ini juga penyakit ikhwan di zaman sekarang. Kenapa lah kita ini tidak membiasakan panggilan dengan kunya sih? Ya. Nah, biasa kelak Abu Huzaimah. Tidak apa-apa ya ikhwan, antum ketemu anak, antum bilang sama anak misalkan, anak Abu Huzaimah Kresno. Jadi yang mulai hilang sekarang itu panggilan kunya, dan itu termasuk sunnah. Kita itu ahlus sunnah. Rasul bilang apa? Takannau wala taktanu bi kunyati. Ya apa enggak? Berkunyalah kalian, tapi jangan berkunyah seperti kunyaku. Menunjukkan apa? Sunnah berkunyah kan? Nah, tapi malah saling panggil bukan dengan kunyah. Dengan apa? Syekh. Nggak ada, malah justru syekh itu yang nggak disunnahkan. Sisip sedikit jarah. Ini dengan kemarin kita pelajaran kan? Sisip sedikit masuk apa? Dhaif yasir. Nah, biasakan dengan kunyah. Nah, kata Qutaibah ibnu Sa'id, maksud ucapan Abdullah bin Mas'ud, umat manusia senantiasa berada pada kebaikan selama ulama mereka masyayikh. Walam yakun ulama'uhum al-ahdath. Dan ulama mereka bukanlah al-ahdath, orang-orang yang muda. Makanya sering anak ngomong sama antum, ikhwan, kita ini kenapa di Darul Hadis ini kajiannya lebih banyak ke kajian kitab. Yang pertama, supaya antum merujuknya ke buku. Yang kedua, ya, lepas tanggung jawab anak. Ya, karena ada di buku. Karena ada ulamanya. Antum ikuti dia. Nah, supaya jangan sampai sering kita jumpai kadang ada poster dakwah itu, sering sekali ada nasihat asatidah.
Di bawahnya Ustadz Fulan. Ya enggak? Poster dakwah, Dr. Fikri sering. Ya. Bukan enggak boleh ya ikhwan. Tapi ngapola dak antum apa namanya? Qala Imam Malik, nasihat Imam Malik, nasihat Al Hasan Al Basri. Pernah anak buat status di WA. Ya. Di Japri dikomentari sama Ustadz Farhan Abu Furaihan. Dia bilang gini, lebih baik antum gunakan kalamnya ulama, hadis atau kalam ulama. Ana bilang jazakallahu khairan, nanti ana hapus. Dan benar, kadang kita itu lebih seneng nulis, ya. Misalkan kita ngasih faedah itu, nulis kalamnya kita, bukan kalam ulama. Walaupun tidak masalah sih sebenarnya. Kadang yang kita nukil itu kesimpulan dari kalam ulama, tapi alangkah baiknya menukilkan kalam ulama birimmatihi, bin nasihi, nas lafadznya tadi. Misalkan berkata Imam Malik. Contoh misalkan ada ucapan masyhur dari Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Annal ilma nurun wa nurullah la yu'ta atau la yu'ta li'asi. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Tulis faedah. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Baik, Ujang Irawan. Benar tak kalam tadi? Benar, ada ulamanya. Tapi ulamanya tertutupkan dengan Ustadz Ujang Irawan ini tadi. Difahami ya? Jelas ya? Nah di sini yang kadang kita terluputkan, terlewatkan di kalangan kita. Kita inilah banyak nukilnya kalam guru-guru kita, ustadz kita. Gak masalah ikhwan, cuman cobalah antum cari sumbernya tadi. Nah ini tadi sama. Bisa jadi nanti ada faedah daurah dari Ustadz Abdurrahman. Umat manusia itu senantiasa berada kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari para akabir, para senior, para ulama. Nasihat Ustadz Abdul Hajjat. Ya antum, cetek sekali pemahaman antum ini tadi. Itu yang dihasilkan dapat daurah. Ya. Itu juga kadang kebanyakan ikhwan-ikhwan karena ngajinya kurang fokus. Kadang Ustadz itu nukilkan kalam ulama, tapi yang nempel kalamnya Ustadznya tadi. Nah itu juga dikhawatirkan masuk kepada ucapan Abdullah bin Mas'ud ini tadi. Kenapa? Kata Ibnu Qutaibah, kenapa ngambil ilmu tadi dari masyayikh, orang yang sudah tua, senior? Li'anna syekh qad zalat anhu mut'atus syabab wa hiddatuhu wa ajalatuhu wa safhuhu. Ya. Dikarenakan orang yang sudah tua sungguh telah hilang dari dia mut'atus syabab. Ya. Mut'ah, ya. Kesenangan masa muda hilang. Yang namanya uang yang masih muda tuh masih seneng hobi seneng ya, ngeres ya. Nah Ustadz cak mano baik ikhwan, jujuran baik, ana masih muda. Beda jiwa kita muda ini tadi. Nggak usahlah antum memfigurkan terlalu sosok, mengelu-elukan ustadznya antum. Walaupun anak pribadi, kalau umur masih muda ini tadi. Nahnu mustafid, wa nahnu thalabul ilm. Kita sama-sama ngambil faedah, kita penuntut ilmu. Itu tidak dipungkiri. Beberapa hari sebelum anak pulang, ya, ke Indonesia, anak duduk dengan guru kami dulu. Namanya Abbas Jauna, ya, pengajar usul fikih. Waktu itu umurnya 40 tahun ke atas, ya, pengajar senior usul fikih, Abbas Al-Jauna. Beliau bilang gini, masalah-masalah yang ada di Yaman ini perlu kita angkat ke Saudi Arabia, ke Syekh Rabi, ke Syekh Ubaid, ya, Syekh Abdul Muhsin, masyayikh yang tua-tua katanya tadi. Kenapa akhi? Ya, kita perlu mengangkat karena masyayikh kita yang ada di Yaman itu masih muda-muda, dalam keadaan umur mereka 50 sekian.
Ya, 50 sekian. Kita perlu mengangkat masalah ini tadi ke para ulama yang ada di Saudi Arabia yang umurnya sudah di atas 70. Apa bedanya kata beliau? Yang namanya orang yang sudah tua, sudah hilang perasaan syabab, kesenangan masa muda. Suatu kalimat ketika itu obrolan dalam rumah Syekh Abbas Jauna, beliau mengatakan, masyaikh yang ada di Saudi Arabia yang sudah tua, ya, ma bainahu wa bainal qabr ila shibr. Itu lafaz sampai sekarang masih aneh ingat. Ma bainahu wa bainal qabr ila shibr. Tidak ada jarak antara mereka dengan kuburan kecuali 1 shibr, 1 jengkal. Nah, karena mereka sudah merasa akan dekat dengan kematian, di jiwanya tadi tidak ada jiwa-jiwa jiwa muda. Enggak ada jiwa dunia lagi, nah. Itu bahasanya. Makanya semakin tuanya orang itu tadi, Masya Allah tuh, nasihatnya semakin indah. Kenapa? Karena enggak ada jiwa tua lagi. Kalau masih muda tuh enggak usah lah. Ya. Antum lihat. Ustadz, nak kalem cak mano baik. Ya. Nak kalem, slow, banyak ilmunya, segala macam. Kalau umurnya masih 30, yang itu yang ngomong tadi, ndak lepas, masih pengen begini lagi. Ya enggak? Ya enggak, Ustaz Abu Jadir. Apalagi di bawah 30. Kalau seorang alim sudah umurnya 70 sekian, Abu Imam, ya, kadang nggak kepikir lagi dia nak cari dunia. Itu kan bagian dari dunia, nikah tadi. Ya benar. Almar'atu sholihah mata'ud dunya. Dia enggak lagi mikirkan mata'ud dunya. Yang dipikir dia mata'ul akhirah. Ya enggak? Itu saja sudah beda antum. Apalagi urusan perkara-perkara dunia yang lain, urusan duit, urusan segala macam, urusan kemewahan, sudahlah. Ya. Makanya kalau istilahnya kita tuh kadang malu. Ya, makanya kalau ada antum kesempatan untuk belajar sudah dulu. Yang namanya dunia. Makanya kebanyakan ribut, ya, lihat ya, afan. Kadang kebanyakan ribut itu orang-orang yang masih muda. Lihat ya, yang tawuran anak-anak muda, yang bebala anak-anak muda. Kenapa? Karena ada mut'atus syabab. Nah itu tadi, perasaan mudanya tadi. Kemudian orang yang sudah tua tadi hilang ajalatuhu, sudah hilang sikap tergesa-gesanya, hilang. Wasafuhu, sikap kebodohannya, dia lebih cekatan, teliti, tidak terburu-buru. Wastashaba at-tajriba wal khibrah, dan orang yang sudah tua tersebut sudah menggeluti, ya, pengalaman dan khibrah, keterampilan yang sudah menahun. Kalau bahasa Indonesianya sudah banyak makan asam garam. Kemudian kata Syekh Ibnu Qutaibah menyebutkan, wala yadkhul alaihi fi ilmihi syubhah. Nah, tidak masuk syubhat pada ilmunya dia. Karena sudah tua. Wala yaglib alaihi hawa, dan dia tidak dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah, ini kita juga ikhwan. Kadang kita yang masih muda-muda ini masih bisa dikalahkan hawa nafsu. Makanya ikhwan, sudahlah ya. Tidak usah terlalu hebat. Makanya anak secara pribadi ya, tidak berani menjadi suatu pembina. Nak pembina apa baik? Antum nak buat komunitas poligami. Ya, ketua panitianya Andres, bagian lapangan Aji, bendahara Abu Huzaimah. Ya. Anak kalau bagian tausiah jadilah tausiah pernikahan. Kalau menjadi pembina sudah berat ikhwan. Kenapa? Jujur anak, kadang kita malu dengan diri kita pribadi. Ada suatu faedah yang anak dapatkan dari Syekh Mukbil, yang kadang anak juga malu pada diri kita pribadi ya. Syekh Mukbil, beliau pernah dakwah. Kemudian antum tahulah seorang alim, ya. Syekh Mukbil pernah dakwah, kemudian pulang beliau.
Pas pulang beliau cerita ke murid-murid beliau. Beliau mengatakan, ya ikhwan, ya abnai, ra'aitu unasan atqa minna wa akhsha minna wa a'bad minna. Ya tullabi, katanya, wahai abnai, anak-anakku, murid-muridku, ketika aku keluar dakwah selama 1 bulan, aku melihat di suatu kampung sana sekelompok orang yang jauh lebih bertakwa, jauh lebih takut, dan jauh lebih ibadah dibandingkan kita. Nah, di situ ya ikhwan, kadang antum merasa dah kita ini sudah ngaji, ya, ngaji lama, ya, udah bisa itu bisa ini, kadang kalah sama orang mungkin kita pandang awam, ya, masya Allah, 10 menit sebelum azan dia sudah di masjid. Kitanya masbuk, ya. Senin Kemis waso subuh sudah ada di masjid. Kita azan subuh baru bangun. Kadang didapati sebagian. Nggak usah antum ngomong, tak kena ada ustad, kami ini ahli ibadah, nggak usah jauh-jauh. Teman-teman pergilah ke Masjid Al-Jannah itu, ya, Masjid Al-Jannah Sakut. Bapak-bapak itu sebelum subuh sudah ada, ya benar. Bukan model-model antum yang kadang azan subuh baru bangun. Ya, kadang sebagian mereka seperti itu. Ada yang puasa Daud, puasa sunnah, ahli ibadah. Ba'da subuh mereka qiraatul Quran. Itulah orang-orang yang sudah tua tadi, ya. Sudah tidak ada keinginan hawa nafsu. Mereka kadang mikirkan ibadah. Orang awam, ya, saking bingungnya mereka mau ibadah, bingung. Ini puasa Arafah hari ini atau besok? Hari ini apa besok? Kalau antum ambil kesimpulan, nah, daripada besok hari ini mendingan tidak puasa. Syubhat. Ya, masih banyak ibadah lain yang bisa dikerjakan. Zikir, berdoa. Daripada puasa, ini puasa hari ini takutnya belum Arafah. Puasa besok jangan-jangan tanggal 10. Da'mah yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan menuju yang tidak meragukan. Sudah, tidak puasa. Ya, nah, itu pandangan antum. Makanya antum lihat, ikhwan-ikhwan tak ada ribut. Karena tidak ambil penting. Ada yang puasanya, ada yang tidak. Ya, nah, orang awam sudah, simple mereka. Terbukti sama antum. Hari kapan kita lebaran? Kamis, ya? Nah, Rabu banyak yang tidak puasa. Ya enggak? Kenapa? Karena tanggal 10. Tanggal 10, padahal di Indonesia tanggal 9. Ya, ngambil aman tadi. Jangan-jangan ini tadi. Masih juga bisa jangan-jangan antum puasa kemarin bukan puasa Arafah, baru tanggal 8. Kan masih jangan-jangan. Nah, itulah kalau punya ilmu. Tapi orang awam kalau dia punya ilmu untuk diamalkan. Makanya orang yang sudah tua tadi, dia tidak ada hawa nafsu di situ. Wala yamilu bihi at-tama', dan tidak ada kecondongan terhadap tamaknya dia. Ya. Wala yastazilluhu syaitan istizlal al-hadath, dan syaitan tidak akan bisa menggelincirkan dia sebagaimana syaitan bisa menggelincirkan orang-orang yang masih muda. Fama'asin al-waqar wal jalala wal haibah. Nah, bersamaan umur yang sudah tua tadi didapati al-waqar, tenang, ya, wibawa, ya, kemuliaan dan kewibawaan ada pada dia. Wal hadath qad tadkhul 'ali hadhil umur allati uminat 'ala syekh. Sedangkan orang yang masih muda terkadang masuk padanya perkara-perkara yang aman bagi orang-orang yang sudah tua. Fa idza dakhalat 'alaihi wa afta halaka wa ahlaka. Kalau masuk padanya perkara tersebut, dia akan memberikan fatwa, maka dia binasa dan akan hancur. Kalau senior, misalkan ustadznya saja, makanya kalau ada ustadz yang umurnya sudah tua, dia biasanya tidak ada toleransi. Tak boleh, haram. Nah, kalau kita, kadang masih lah. Anak sempat kebaca tulisan salah seorang ikhwan yang dia lagi melayani jamaah haji. Kebetulan ada ustadz, berjumpalah di suatu, kalau tidak salah museum haji. Jadi dia cerita
ketemulah dengan dua orang ustadz senior Indonesia. Yang satunya rambutnya sudah putih, ya. Pernah ke Palembang ini juga kayaknya, ya. Pernah daurah di Palembang ini. Satu janggutnya udah putih, memang udah putih. Domisili Surabaya. Satu ustadz masih muda, ya. Anak tidak nyebut nama, ya. Dia masih muda. Yang satu ini memang beliau ini karena masih muda, banyaklah fans, luar biasa memang. Beliau ini termasuk ustadz salafi yang banyak penggemar, ya. Nanti mungkin bisa tergambar lah, ya. Domisili mana? Kayaknya Jabodetabek atau Jakarta lah, ya. Jadi cerita ikhwan itu tadi, ada seorang akhwat ketika ngelihat ustadz ini tadi terharu, ya. Yang ustadz yang satu ini tadi, yang kan banyak fan, kayaknya pernah ke Palembang juga. Nah, pengen foto bareng. Biasalah yang namanya ustadz yang satu ini memang dikenal luar biasa beliau, ya. Pengen ngajak berfoto. Maklum lah ustadz, antum tergambar lah, ya. Atau mungkin antum mau ana sebut lah, karena di tulisan itu disebut nama. Sudah, satunya Ustadz Khalid Basalamah, yang satunya Ustadz Mubarak Bamu'alim. Tahu lah Ustadz Mubarak Bamu'alim udah tua kan? Ustadz Khalid Basalamah masih muda kan? Nah, yang itu akhwat disebutkan di tulisan itu tadi. Yang akhwat itu ingin ngajak berfoto. Maklum lah ini ustadz, ya kan? Ya Ustadz Khalid kan biasa kan, dikenal banyak kan? Pengen foto. Tapi ada mahramnya. Nah, kata Ustadz Mubarak Bamu'alim itu, la Mayjus, enggak boleh. La taftah al-bab, jangan engkau buka pintu. Kata Ustadz Khalid itu, di tulisan itu anak baca. Enggak Ustadz, dia ada mahramnya. Nah, itu enggak Ustadz, dia ada mahramnya. Kata Ustadz Khalid, dia ada mahramnya. Enggak. Walaupun ada mahramnya. Langsung ngomong Ustadz itu tadi, yang tua ini tadi. Akhwat, enggak boleh foto sama Ustadz ya. Ikhwan boleh. Itu orang yang sudah tua. Seperti itu antum. Yang muda, ya kita akui beliau muda, ada ilmu, tapi tadi pandangannya. Kadang kasihan mungkin ya. Kasihan kadang. Ya, jangankan beliau, kita baik kadang. Ya enggak? Diajak berfoto, malu. Ibu-ibu. Kalau yang tua sudah, enggak mabuk, enggak bisa. Ya enggak? Foto sama santri. Itu tadi kan. Masih anak-anak mereka. Jangan sama kami. Itulah ya ikhwan, bedanya tadi. Orang yang sudah tua tadi, sudah dia. Tidak ada lagi terkalahkan oleh syaitan. Ngomong A, B, B. Kalau kita yang masih muda-muda nih, nah itu tadi ikhwan. Makanya kadang dimaklumi kalau orang yang muda tadi banyak kelirunya. Kalau yang sudah tua, antum jangankan kalau kita ada ibu-ibu, mungkin masih lah kita ngobrol gitu kan di warung. Kalau yang sudah tua, jangan antum diajak bercanda. Ambil barang di warung sudah, bayar pergi. Kalau kita balik mana dek? Pelaju Ustaz. Nah, balik pelaju. Udah lama begawi di Indomaret ini tadi. Sambil ngobrol. Ya enggak? Itu kan mudo. Ya kan Andres? Itu tadi. Oh sama dek, aku balik mana? Balik yang mana? Gang pertahanan. Oh sama. Itu tadi. Nah itu kalau kita yang muda-muda nih tadi, kalau yang tua udah ambil barang, beli, bayar, keluar. Kadang ada sambil bercanda juga. Pernah enggak pengalaman antum? Ji, bercanda misalkan sama pelanggan, customer namanya muda Ji. Tapi kalau tua itu tidak. Nah itulah kita dianjurkan ngambil ilmu dari orang yang sudah tua. Kalau tua masih bercanda pula, itu tua-tua keladi namanya tadi. Di situ sebutkan ada nukilan dari Umar bin Khattab. Qad alimtu mata salahun nas wa mata fasaduhum. Kata Umar bin Khattab, aku mengetahui kapan umat manusia itu baik dan kapan rusaknya mereka. Idza ja'al fiqhu min kibalis saghir ista'sa 'alaihi al-kabir. Wa idza ja'al fiqhu minal kabir taba'ahu as-saghir fahtadaya.
Apabila ilmu itu datang dari orang-orang yang kecil, orang-orang masih muda, istaqsa alaihil kabir, maka orang yang tua ya akan membangkang, ya, akan terasa berat bagi dia, sukar ilmu tersebut. Namun apabila ilmu tersebut datang dari orang senior, lalu diikuti oleh orang-orang besar, kedua-duanya akan lalu diikuti oleh orang-orang kecil, maka kedua-duanya akan mendapatkan petunjuk. Nah, itu tadi Umar bin Khattab mengatakan, kalau ilmu datang dari anak-anak kecil, ya, dari orang-orang muda, istaqsa alil kabir, justru menjadi berat, enggan, sukar bagi orang-orang besar, orang-orang tua. Namun kalau ilmu datang dari orang-orang yang tua, senior, lalu diikuti orang-orang kecil, kedua-duanya akan mendapatkan petunjuk. Di situ disebutkan, ya kawan, ada faedah lagi dari Al-Hajjaj ibnu Arto'ah. Al-Hajjaj ibnu Arto'ah, beliau mengatakan, kanu yakrahuna ayuhadditsar rajul hatta yara asyaiba fi lihyatihi. Dulu salaf, mereka tidak menyukai atau membenci seseorang itu nyampaikan hadis sampai dia melihat ada uban di jenggotnya. Nah, kalaulah beruban, Cak Abu Imam itu boleh baru nyampaikan hadis. Kalau masih putih-putih, masih hitam, Cak kita ini tadi belum. Nah, ya enggak? Mas Ujang sudah beruban belum? Aduh, kalau sudah beruban baru boleh. Kalau belum beruban berarti masih muda kan? Sampai seperti itu di kalangan salaf. Namun ya ikhwan, ada faedah di sini dari Syekh Abdul Salam bin Barjas. Laisal murad ayyahjura ilmal hadath ma'a wujudil akabir kalla. Namun ucapan salaf yang seperti itu bukanlah maksudnya kita meninggalkan ilmu dari orang yang masih muda, tatkala ada orang yang masih senior. Innamal murad inzalun nas manazilahum. Namun yang dimaksudkan di sini memposisikan umat manusia pada posisinya masing-masing. Fahaqqul hadath an-nabi ayyantafi bihi fil mudarasah atau fil madarisah, di sekolahan, ya. Orang yang masih muda tadi, yang masih baru tumbuh berkembang, ambil kemanfaatannya di sekolahan. Wal mudzakarah, ketika mudarasah, belajar, mudzakarah, mubahasa, mudzakarah, mubahasa, membahas. Amma ayyasdura lil fatwa wa yaktub ilaihi bil as'ila fala, maka tidak boleh. Wala al fala. Adapun muncul ngasih fatwa, jawab pertanyaan dan yang lainnya, jangan. Dan itu digolongkan apa? Qatlun lahu, bunuh dia, wa fitnah wa tagrir, bisa menimbulkan fitnah dan menipu. Difahami? Jadi makanya sering anak ngomong sama antum, kita ini sama-sama belajar. Jadi antum punya guru, tugasnya apa? Tugasnya kita itu cukup mengkaji, belajar, itu tugas kita. Jangan munculkan fatwa. Tahu antum fatwa? Nah, di antara bentuk fatwa, ngeluarkan fatwa. Fatwa hana, ya. Jadi mufti. Mufti di kalangan ustadz salafi. Fatwa Ustadz Fulan menyatakan haram. Janganlah seperti itu. Tapi kan dia pakar. Cobalah tanya dulu dengan ulama, tanyakan dengan para ulama. Makanya anak secara pribadi, maaf ya ikhwan ya, bukan meremehkan dan merendahkan. Kadang anak ada beberapa sikap anak kurang setuju di Indonesia ini. Ada masalah-masalah yang menurut anak itu tidak diminta fatwanya di para ulama. Lagi ramai kemarin dalam masalah istilah uang pendaftaran. Uang pendaftaran, uang gedung, uang apa lagi? Daftar ulang segala macam. Katanya kalau duit gedung itu, duit apa gedung ini tadi? Duit daftar ulang, gitu lah dokter Fikih. Akadnya apa segala macam. Sehingga menimbulkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Simple kalau menurut anak. Angkat masalah tersebut, tanyakan kepada para masyayikh. Nanti mereka meninjau
dengan kaidah usul fikih. Sehingga muncul fatwa yang resmi. Oh, ini tidak boleh. Muncul lagi fatwa. Maaf ya, ini ada sebagian ikhwan nukilkan tidak diperbolehkan dana beli talangan itu nah. Gini gambarannya. Haji antum jual apa, Ji? Antum jual daging kambing. Ya, Ji. Atau jual donat. Andres mesan. Kurirnya Idil. Kemarin lagi rame juga itu kan. Andres mesan. Andres ini tak kati. Transfer tak kati dia. Kurirnya antum Idil. Idil datang pemotor saya. Idil ini 10.000 Palembang anget. Istilah wong. Nah, ya. Antum ngomong dengan Aji. Dengan Idil. Dil. Ini donat ini 50.000, antarkan ke Andres. Tapi Andres belum bayar, Dil. Cak mana kalau antum talangi ya gitu kan? Nah, ditalangi sama Idil 50. Ya enggak? Gitu kan? Bawalah Andres, Idil donat. Minta sama Andres 60.000. Ya enggak? 10.000 Gojek, 10.000 bayar donat tadi. Sempat rame dulu kan? Katanya enggak boleh, pening pula ikhwan yang juga jualan donat segala macam nih, Cak. Maaf no. Ya enggak? Akhirnya bingung antum. Nah, maksud ana hal yang seperti ini alangkah baiknya ya. Masalahnya diangkat kepada para ulama. Ada kasus di negara kita seperti ini. Boleh ataukah tidak? Kan enak kan? Ya. Ya seperti itu. Jadi keluar fatwa ulama yang resmi. Nanti dikaji. Oh ya, gini. Oh berdasarkan ini. Tasawurnya begini. Mungkin ada keluar fatwa halal. Ada yang mengatakan tidak boleh. Itu lebih baik. Makanya kalau ada beberapa kawan kadang bertanya dari kalangan kawan-kawan yang ada di Yaman. Kadang nanya. Ngapain nanya sama kita? Antum ada syekh. Coba tanya sama syekh. Gimana? Kita saja butuh sama syekh. Ya. Masa nanya sama kita? Kadang ada yang tanya, Ustadz gimana? Kadang bilang, dulu syekh, kalau di zaman kami syekh berfatwa seperti ini. Tapi antum tanya lagi syekh yang lain, mungkin pandangannya beda. Nah itu hal-hal yang namanya masalah kontemporer, perlu diangkat. Ya, gimana misalkan daftar ulang, bagaimana dengan istilah ada duit gedung, ya enggak? Duit gedung, akadnya apa ini tadi? Nah, hal-hal yang seperti ini, itulah yang disebut dengan masalah-masalah kontemporer, nawazil, butuh ditanyakan kepada para ulama. Kalau anak pribadi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang jelimet, yang dalilnya simple, susah mikir, butuh istinbat, anak jawab, wallahu a'lam, tidak tahu ilmunya, tanyakan yang lain. Apalagi yang kalau bab-bab muamalah itu, meningkan kepala, anak daripada mikir, anak jawab wallahu a'lam. Ada beberapa ikhwan kadang tanya, kasusnya A, B, C, anak bacanya belai pening kepala. Anak jawab wallahu alam. Antum tanyakan baik ustaz-ustaz yang pengalaman yang seperti ini. Kalau anak tak kati bisnis yang cak ini tadi, jadi tak perlu anak pikir nak mengkajinya. Karena suruh kadang tanyalah sama ustaz-ustaz yang pengalaman. Di Palembang ini banyak yang mengkaji masalah ini tadi. Sudah. Cak kemarin itu ada yang tanya, Ustaz, ada dari ikhwan dari para bumuli, nanya dia, Ustaz, anak ini nak kredit syariah melalui BSI. Nah kata anak, kalau tanya BSI, antum tanya baik sama ikhwan ini, ada nama kebetulan Aresta tuh, tanya sama dia inilah, dia yang ngerti. Anak mana ngerti? Anak kredit di BSI tidak. Kalau anak prinsip cak ini ikhwan nih, anak itu mempelajari yang mana anak butuhkan dulu. Anak butuhkan, anak pelajari. Dan anak butuhkan kaget kan belum. Kalau kita anak kredit mobil, baru insya Allah kita kaji. Kalau belum dibutuhkan, belum. Itu tadi. Kaget dulu, yang butuh dulu. Makanya kata, terus mungkin sempat ada yang ngomong masalah riba ya, riba. Riba itu kan banyak seluk-beluknya. Ya, anak bisnis tak kati, bisnis besar.
Amat cuman beli beras, beli di warung, beli telur. Itu dak kati ada unsur gampang, ada duit bayar, dak kati duit sudah. Ya. Nah, bagi yang mereka butuh untuk belajarnya, ada bisnis segala macam, belajar sama ustaz yang mendalami dunia bisnis tadi. Kalau kita ini tadi utang dak kati, utang uang dak baca. Itu tadi. Terus kalau satu anak tekankan, anak dak galak lagi, ya kawan, memberi syafaat. Banyak ustaz terkacip gara-gara syafaat. Tahu syafaat itu? Syafaat itu minjamkan utangan. Dak galak nana. Itu tadi pengalaman pahit anak. Kadang jatuh tempo, kita ditanya, yang kita kasih syafaat, caca idak baik. Nah, itu juga kadang bab muamalah. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Difahami ya? Jadi bukan berarti nggak boleh ngambil ilmu dari orang-orang kecil. Misalkan belajar bahasa Arab sama Ustadz Abu Khuzaimah, belajar Iqra. Jangan nyari katonin tadi pelajaran Ustadz, ngambil ilmu dari akabir. Anak tuh nak belajar Iqra dari syekh yang bisa qiraah. Ya cuman Iqra 1 sampai 6. Nak sama syekh nian belajar bayo sama ikhwan. Dak katik pulau butuh sanad Iqra 1 sampai 6 itu tadi. Jangan sampai juga ada yang itu juga, jangan terlalu gulu antum ya. Jangan sampai ada yang ikhwan dibuka pelajaran tahsin buku Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i yang ada itu buku apa? Tahsin metode Imam Syafi'i bersanad. Sanadnya cuma Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi, tinggal aku telepon minta sanad sama dia. Gitu. Ya Iqra ya kawan. Biasa. Ya. Belajar sama siapa be Iqra? Yang namanya kalau belajar Iqra itu ya Iqra. Tak mesti nak sampai belajar Iqra nak gurunya hafal Al-Qur'an 30 juz, punya sanad qiraah Hafiz Asim. Enggak mesti. Cuma belajar muyasar ke siapa be? Enggak masalah. Nah, enggak boleh ngambil ilmu ini tadi pada masalah-masalah yang besar dari guru-guru yang kecil ini tadi. Amburadul itu. Apalagi guru yang kecil ini tadi memberikan fatwa-fatwa dalam masalah-masalah yang besar. Masalah berkaitan dengan waliul amr, masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan nyawanya orang banyak. Itu jangan. Kadang ada pertanyaan. Beberapa ikhwan tanya, cak kemarin ada ikhwan yang nanya, Ustaz, dulu rana nih nyalon pekades Ustaz. Nah, cak mana lah Ustaz ya? Apa anak masuk TPS tapi tidak nyoblos. Kalau anak tidak datang, tidak lemah katanya. Dulurnya gitu tadi kan, tidak hadir nak nyoblos. Nah, kan dilema ya seperti itu tadi ya. Kalau jawaban anak paling pacak-pacak lantum ya. Anak tidak pacak jawabnya, pacak-pacak lantum dewek. Apalagi misalkan antum kalau ada pertanyaan, itu kan masalah-masalah yang susah ikhwan mau jawabnya. Misalkan Doris, antum pertanyaan, Ustaz, ada kemarin ikhwan nanya, Ustaz, di rumah anak ini acara nigo mertua, apa yang harus anak lakukan? Oi, antum kalau ilmiahnya tidak boleh hadirin majelis bid'ah seperti itu. Mertua dewek, rumah tinggal di situ, di rumah dewek Ustaz. Gimana jawaban antum? Kalau anak jawaban simpelnya, ya ada cak mana lagi, baca-baca lantum ngaturnya dewek itu tadi. Memang tidak disuruh pergi. Mak dan bapaknya fitnahnya besar. Kemana? Si Andres kemana? Pergi. No, aliran sesat nian, uang acara nigo. Tak katik di rumah. Nah, bayanglah antum, fitnahnya besar kan? Paling jawabannya baca-baca lantum. Makanya kalau antum nanya sama anak, ya minta fatwa, kapan jawabannya pacak-pacak lah di antum, itu bukan jawab dengan ilmu. Ya. Berarti jawaban itu tadi lah bingung bagaimana jawabnya. Ya sesuatu yang memang kadang kondisi. Ya, kawan. Kemudian, qala al-Fudail ibn Iyad. Berkata Fudail bin Iyad, "Law ra'aita rajulan ijtama'an nas haulahu, laqultu hadza law qulta hadza majnun." Atau laqultu hadza majnun. Atau Lau ra'aitu rajulan, kata Fudail bin Iyad, kalau seandainya aku melihat ada seseorang, umat manusia berkerumun di hadapan dia, laqultu hadza majnun.
Ini orang gila. Kenapa? Manil ladzi ijtama'an nas haulahu la yuhibbu ay yujawwid kalamahu lahu. Siapa sih kira-kira di kalangan umat manusia ini orang yang tatkala umat manusia berbondong-bondong ngurumuni dia dalam kondisi dia tidak menyukai untuk memperbagus omongan. Nah, kadang itu juga penyakit kita ini tadi. Ya. Kalau dijingok pecahnya jamaah kajian ini tadi rame, ya, berupaya untuk dibagus-bagusi. Apalagi kalau isi kajiannya tuh para umahat, para akhwat. Dibuatkan, dikesankan, Masya Allah, Ustadz ini pintar sekali dia. Kadang fitnah yang seperti ini, ikhwan. Kenapa? Karena merasa berupaya untuk memperbagusi supaya indah. Nah, orang-orang yang di zaman dahulu enggak sampai seperti itu mereka. Enggak ada takalluf. Mereka menyampaikan apa adanya yang mereka mampu tanpa mereka harus bagus-bagusi. Kita lanjutkan. Al-a'iq al-khamis. Penghalang yang berikutnya, yang kelima. Dari menuntut ilmu, ada mutadarruj fil ilmi. Tidak tadarruj. Tadarruj itu tidak bertahap. Ya. Di dalam mencari ilmu. Nah, apa maksudnya? Belajar itu loncat-loncat. Ini juga penyakit. Antum tidak akan bisa sukses belajar kalau antum loncat-loncat. Mondok di sini 2 bulan, mondok di sana 3 bulan, mondok di sana 4 bulan, setahun ada 5 pondok pesantren. Ada orang datang, ya, syekh bisyekh yudhkar, datang ke sini. Pernah belajar di mana sebelum di Indonesia? Belajar di Jember kalau nggak salah ya, STDI kalau nggak salah ya. Di Yaman berapa bulan? 3 bulan. Yang kemarin itu STDI, ya, STDI berapa bulan? Setahun apa enggak nyampe? 1 semester. Dari STDI 1 semester. Daerah Jawa itu pernah juga ya katanya. Berapa bulan gitu ya. Nah, terus di Yaman 3 bulan. Datanglah ke Darul Hadis ini. Pengen belajar lagi. Ngapur sih kok tempat. Baik lama-lama lah. Lah di Yaman ngapur nak balik. 3 bulan. Lumpang tidur. Nah, Ana tak tahu kalau dia dari Yaman. Ana suruh melok program takhusus si rombongan yang diajar Ustaz Abu Jarir. Tahu dia ngomong, "Fon Ustaz, ana nih kawannya si fulan disebutkan yang ada di Yaman. Ana kemarin di Yaman Ustaz." Nah, kata ana. Cuman 3 bulan. Terus di mana lagi sebelumnya? Sempat di Jember, Ustaz. Sempat juga di Jawa, di daerah mana pokoknya di Jawa tuh melok tahfiz. Jadi sini hitungan bulanan. Ayam baik lagi 9 bulan. 9 bulan. Ayam baik 21 hari. Baru bisa netas. Ya. Kalau antum pindah-pindah, enggak netas itu. Ramanya tadi. Jengoklah ayam itu. Di raminya netas. Jadi. Bayi pun butuh waktu 9 bulan baru lahir. Kalau kurang dari 9 bulan, prematur. Belajar pun proses waktu, bertahap. Di sini disebutkan. Kata beliau, la taro ahadan minal ulama yunazi fi mabda'it tadarruj. Engkau tidak akan mendapati seorang pun di kalangan para ulama yang menentang dalam permasalahan memulai tadarruj. Li'anal wasilah an-najiha li akhdhil ilmi wa fahmihi wa hadza ma'khudun min kitabillah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan wasilah yang sukses di dalam mengambil ilmu dan memahami ilmu itu diambil dari Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an menyebutkan, ya, qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa Qur'anan faraqnahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu faraqnahu. Ya. Faraqnahu. Lafaz faraqnahu, ya, disebutkan ada 2 qiraah. Ya. Itu di buku ana ada takliknya.
Ya, dulu masih zaman-zaman nyantri dulu. Ini buku udah lama, bukan dari Yaman, tapi dari Gresik. Zaman-zaman nyantri dulu kalau lagi baca buku, ya, lihat ayat tafsir, misalnya ada faedah, anak kebetulan lagi pegang buku yang lain, kadang anak tulis seperti ini. Ya. Udah lama sekali. Jadi antum punya kitab, punya bukunya antum, kalau antum lagi baca gitu loh ya. Antum ada faedah lain, tulis saja di situ, tidak apa-apa, kasih tambahan. Siapa tahu beberapa waktu kemudian antum butuhkan. Ternyata dibutuhkan, Mas. Masih ada catatannya. Tinta merah dan tinta biru. Masih jernih. Faraqnahu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ada dua bacaan. Dibaca dengan takhfif. Takhfif itu faraqnahu. Ya. Bacaan kedua bitasydid, farraqnahu. Farraqa, yufarriqu. Ya. Kalau dengan takhfif itu maknanya fassalna. Faraqnahu itu maknanya fassalna. Al-Qur'an itu kami pisah minal lauhil mahfud ila baitil izzah. Kami pisah. Itu maknanya faraqnahu. Nah, adapun kalau dibaca dengan tasydid farraqnahu itu maknanya anzalnahu ayatan mubayyanan mufassaron. Nah, sisi pendalilan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas itu tafsir yang kedua, bacaan yang kedua, yaitu bacaan wa Qur'anan farraqnahu. Al-Qur'an itu kami farraqna. Apa makna farraqna? Tasydid itu maknanya anzalnahu, kami turunkan ayat per ayat. Namanya sedikit-sedikit. Mubayyanan mufassaron, dengan dijelaskan, ditafsirkan. Apa fungsinya? Diturunkan sedikit-sedikit, litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau bacakan kepada umat manusia ya, ala muktsin, secara pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an tersebut secara bertahap. Itu makna nazzalnahu, itu diturunkan Al-Qur'an secara bertahap. Apa fungsinya? Al-Quran diturunkan secara bertahap. Nah, itu disebutkan. Ya. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir mengatakan bahwa kiranya Al-Quran itu diturunkan sekaligus saja. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami turunkan Al-Quran itu sedikit demi sedikit, linutsabbita bihi fuadak, supaya bisa kokoh hati engkau ya Muhammad dengan Al-Quran. Jadi tidak sekaligus. Makanya Al-Quran tadi turun selama 23 tahun atau 22 tahun lebih. Turun bertahap. Difahami? Itu fungsinya tadi. Jadi belajar menuntut ilmu harus dengan cara bertahap. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas di sini, disebutkan di buku ini, at-tadarruj fi amrain. Tadarruj bertahap dalam mencari ilmu itu pada dua perkara. Al-awwal tadarrujun bainal funun. Tadarruj bertahap antara bidang-bidang ilmunya. Jadi, faham antara bidang-bidang ilmu, bidang-bidang cabang ilmu. Funun itu fan, cabangnya. Jadi misalkan gini. Ini pelajaran ya. Nah, ini tauhid, ini tafsir, ini fikih. Nah, yang mana yang tahapan yang didahulukan kira-kira? Mas Ujang, tauhid dulu, gitu loh ya. Nanti fikih, nanti tafsir. Ya. Atau kalau misalkan ilmu alat, antum pelajari misalkan ini ilmu alat ini. Ini bahasa Arab, ini usul fikih, ini mustalah hadis, ini usul fikih. Mana yang antum dahulukan dulu? Ambil dulu bahasa Arab, yang paling mudah, yang paling terendah. Jangan bahasa Arab masih. Ini kadang didapati dulu di sebagian penuntut ilmu yang belajar di Yaman. Tahu-tahu udah datang baru, udah usul fikih. Pelajaran tadi usul fikih. Pegangannya tuh, aneh ingat dulu, Taisirul usul ila ilmil usul. Wih, keren kali. Duduk pelajarannya apa? Al-Luma' Syirazi. Ada dulu ya ikhwan. Anak tahu dia di mana dia belajar di Indonesia.
di mana dia menuntut ilmu. Pelajaran tadi Mudzakkirah Shinqiti, Luma' Syirazi. Nah dalam hati anak itu, ini mau jadi ahli fikih, mau jadi apa nih? Sekarang pulang ke Indonesia, tidak terdengar. Kita dulu, maaf ya, bukan anak merasa sok. Dulu mungkin anak dibilang orang, oh kayak belajar tuh muter-muter usul salasa itu tahunan. Usul salasa, Qaidul Arba, ini anak muter sampai 3 kali hatam. Yang lain belajar usul fikih, Qaidul usul fikih, Qaidul usul jami'ah, Tuhfatu Alit Thalab. Tuh lewat nanti. Ya. Jadi anak dulu belajarnya dulu muter. Nahu belajar, terus muter setahun pertama itu akidah, tauhid, ya. Belum belajar usul fikih, belajar sedikit mustalah. Sudah mau masuk tahun ketiga, barulah anak tancap gas, ikut qaid fiqhiyah, usul fikih. Muteri dulu dalam ilmu akidah. Ini enggak, kadang sebagian orang itu lah belajar usul fikih. Ini kayaknya mau jadi ahli fikih. Permasalahannya antum pulang ke Indonesia, tidak akan mungkin antum kajian umum untuk ngajarkan usul min ilmu usul, Mudzakkirah usul fikih Shinqiti. Ya benar. Makanya kadang sebagian kawan-kawan, kadang kita jumpai sebagian kawan-kawan bingung, dia mau ngajarkan aja bingung apa kitab yang mau diajarin. Karena mungkin dia menganggap sudahlah itu pelajaran. Dulu ada dibuka pelajaran misalkan makna kalimat tauhid. Risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dulu anak paling seneng. Yang di silsilah Rasul Saleh Fauzan dulu ada yang buka pelajaran. Kadang cuman 5 hari hatam satu risalah. Anak dulu ikut yang seperti itu, Dok. Dan manfaat. Pulang ke Indonesia yang seperti itu lebih manfaat dibandingkan gaya-gayaan ikut pelajaran Mudzakkirah usul fikih, Qawaid usul jami'ah. Itu tingkat-tingkat kelas santri. Ada lagi yang dulu itu baru datang. Ini lagi piket masak. Dia bilang, antum ikut apa? Anak daras. Anak enggak ikut. Fathul Majid enggak. Anak ikutnya Syara'il al-Tirmidzi, katanya dia. Dalam hati terus nyeletuklah kita dulu kan. Kenapa enggak ikut pelajaran itu tadi? Sudah selesai di Indonesia. Memang anak tahu dia pernah belajar di pondok pesantren yang dalam hati kita ini, kita juga kalau mau mengandalkan seperti itu, kita juga udah selesai. Durus itu tadi. Sama dulu ada kawan dari Panceng kan terkenal juga dulu tempat Khaliful Hadi. Anak di Al-Bainah. Kita tahulah pelajaran-pelajaran di sana. Tapi janganlah menganggap sudahlah pelajaran ini. Sampai ada ikut pelajaran bahas. Dulu ada pelajaran bahas, ada kawan ya. Dia bilang, "Man, anak ikut pelajaran bahas." Lah jelas silakan. Khadir Al-Baidoni itu ngajar bahas di maktabah. Enggak, anak sama sekali enggak belajar bahas. Nah pikir mau bahas apa yang nak dibahas? Anak mentakhrij hadis, mentaklik hadis, sudahlah kaget. Ujung-ujungnya balik-balik ke Indonesia tuh ngaji, buka pengajian usul salasa, Qaidul Arba. Ya benar. Makanya dulu kalau ada pelajaran, kadang pelajaran balaghah. Orang belajar balaghah, anak belajar ajurumiyah. Kenapa? Karena yang paling pulang diajarkan itu ajurumiyah, tak katakan balaghah. Jangan karena anu kotor nada, ada pecawat Pak Mas Ujang. Apalagi pelajaran balaghah. Alhamdulillah ya ikhwani, seluruh kitab yang anak pelajari di Yaman sampai sekarang itu terajarkan. Ya, terajarkan. Dan sebagianlah kita ajarkan kalau di sini. Nah, sebagian kawan-kawan itu ndak mempelajari yang kecil-kecil ini tadi. Dia belajarnya apa? Belajarnya yang besar. Gimana cara belajarnya antum? Kalau antum mau belajar, dahulukan yang terpenting, yang dibutuhkan. Kalau antum pulang, seandainya butuh, antum itu lebih butuh pulang itu ngajar tauhid, akidah, fikih-fikih yang kecil. Ini ndak. Kadang ada sebagian orang itu belajar. Kalau dulu ndak. Anak pilih pelajaran apa? Matan Durarul Bahiyah, fikih. Kan enak kan belajar matan kan? Nah, belajar Umdatul Ahkam. Ada pelajaran Subulus Salam. Anak ingat dulu. Yang ngajar Abbas Jauna. Ya kalau tidak salah. Subulus Salam. Antum kebayang Subulus Salam dibaca huruf per huruf. Ya enggak? Itu butuh 10 tahun di views, mungkin baru khatam. Belajar kitab Subulus Salam. Pulang-pulang jangankan Subulus Salam, belum tentu kita ngajarkan. Nah, di situ antum harus cerdas belajar. Difahami? Jangan semuanya antum pelajari, ambil yang terpenting.
Apa yang terpenting? Kalau antum pulang tiba-tiba mendadak orang tua bilang, "Nak, balik. Bapak tak bisa lagi begawe. Di rumah tak kasih uang, butuh yang bantu." Antum kalau sudah selesai silsilah tauhid segala macam, paling tak bisa lah ngisi kajian kan, dakwah khutbah. Tapi kalau antum belajarnya tadi Mudzakirah Usul Fiqih, Al-Lumah Syirazi, Al-Waraqat Al-Juwaini, antum mau buka kajian di mana? Ya enggak? Apalagi buka mustalah. Mustalah Syara'il Al-Tirmidzi. Apalagi yang punya Suyuti itu, Tadribur Rawi. Di mana antum mau ngajar Tadribur Rawi? Jangankan Tadribur Rawi, untuk kitab Nuzhatun Nazar pun di Indonesia jarang dipelajari. Apalagi yang kerjaannya antum cuma ngisi majelis umum, majelis taklim. Ini poin penting. Ya, tadarruj bainal funun. Yang kedua kata Syekh, at-tadarruj fil fannil wahid. Nah, tadarruj dalam satu bidang ilmu bertahap. Ya. Itu poin yang paling penting juga. Apa maknanya? Satu bidang ilmu tadi antum bertahap. Kalau menghafal, dahulukan menghafal Al-Quran. Ya. Dahulukan menghafal Al-Quran. Itu termasuk tadarruj. Belajar tajwid, belajar baca Al-Quran, belajar tajwid, menghafal Al-Quran. Itu yang terpenting. Nindak sebagian ikhwan, anak maaf ya, di Palembang ini hafal Al-Quran enggak, tapi ikut belajar qiraah. Ya, ada majelisnya ikhwan. Kan ada dicerita ya, ada sebagian ikhwan di Palembang ini hafal Al-Qurannya juga tidak, ikut pelajaran qiraah. Ada ustadznya di Palembang ini ahli qiraah. Jadi anak diceritain, kata ikhwan, di sini ada pelajaran qiraah kami ustadz. Sama siapa? Sama Ustadz Khotibul Umam. Oh iya, anak pernah dengar kata anak. Dengar dari Idil, di masjid. Pas itu anak isi di suatu masjid di Palembang sama Ustadz Khotibul Umam. Iya, lulusan Mesir kata anak, memang pakar qiraah. Kami belajar qiraah dengan dia subuh-subuh. Ya akhi, antum hafal Al-Quran belum? Mendingan antum subuh-subuh tuh ngafal Al-Quran. Belajar qiraah. Penting antum ngafal Al-Quran, antum tahu dalil. Sholat itu dalilnya seperti ini, tayamunya dalilnya seperti ini. Itu tidak boleh, haram, dalilnya seperti ini. Itu jauh lebih baik dibandingkan antum pandai qiraah itu tadi. Karena tujuan orang membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, bisa berdalil. Dipahami? Itu poin terpenting. Ini kadang enggak, sebagian orang kejar-kejaran dengan sanad. Pokoknya anak belajar sanad. Antum menghafal dulu baik-baik. Kalau antum sudah ngafal baik-baik, bagus, insya Allah ditanya, mana ayat tayamum? Bukan ngeblank. Toh antum pun kalau hafal sanad, toh antum punya sanad, ternyata antum juga tidak hafal sanad itu tadi. Ya tidak? Ya tidak, Dokter Vicky? Ternyata juga tidak hafal. Gimana antum tidak hafal? Orang zaman dulu dia punya sanad hafal. Ya tidak? Contoh Imam Bukhari, haddatsana Abdullah ibn Muhammad. Qala haddatsana fulan. Itu Imam Bukhari. Lah antum punya sanad, dah hafal sanad. Ya, kaget dulu nak ngambil sertifikat di rumah tuh ada sertifikat sanad. Enggak hafal. Lah sama baik. Al-Qur'an enggak hafal, sanad enggak hafal, al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ya pada? Coba antum bisa bayangkan, antum seandainya punya sanad dalam keadaan antum tidak hafal sanadnya, kan tak diakui sanadnya. Anak punya sanad sama-sama tertulis. Ya kalau semua tertulis, semua orang bisa tertulis itu tadi. Tapi ilmu itu tadi ada di dada. Nah itu poin penting. Hafalkan Al-Quran dulu. Jangan mikirin sanad. Nanti sudah hafal Al-Quran, baru antum pikirkan sanad. Ini mikirkan sanad, baru mikirkan hafal Al-Quran. Ngafal Al-Quran itu lebih berat dibandingkan belajar sanad. Berat antum jaganya. Antum hafalkan dulu. Sudah hafal Al-Quran, apalagi yang antum hafalkan? Hafalkan ya ikhwan, matan-matan hadis yang pendek. Arba'in Nawawi. Ya enggak? Apalagi? Kebanyakan ustaz Arba'in berat. Cari yang 10 hadis dulu. 20 hadis,
cari yang 40 hadis, 50 hadis, naik yang 100, naik lagi mungkin yang 300, Umdatul Ahkam, naik lagi Bulughul Maram, naik lagi Riyadhus Shalihin. Nanti barulah antum mungkin Mukhtasar Sahih Bukhari, Mukhtasar Sahih Muslim, ngafalkan Kutubus Sittah, silakan, tidak masalah. Sudah ngafal Al-Quran, ngafal hadis, dah tadi mantep. Baru tahapan yang berikutnya, belajar bahasa Arab, lugha. Itu kalau mau ideal. Jadi kalau mau idealnya antum, kalau mau ideal, mau mateng-matengan itu tadi, antum ngafal Al-Quran. Sudah ngafal Al-Quran, ngafal hadis, ngafalkan matan-matan, terus belajar bahasa Arab, nahu, lugha tadi. Terus antum barengi belajar akidah, belajar tauhid, kemudian belajar fikih, belajar ilmu mustalah, belajar segala macam bidang ilmu. Itu bertahap. Nah, terus kalau masing-masing bidang antum ambil sesuai dengan tahapan bidangnya masing-masing. Contoh, kalau dalam bab nahu, ambil yang paling mudah. Misalkan ajrumiyah, naikkan lagi mutammimah, naikkan lagi seperti qatrun nada. Alfiyah itu juga tidak berat ya. Itu yang kita yang nasr ya, yang matan. Seperti matan ajrumiyah, mutammimah, qatrun nada. Buku-buku yang dulu. Masih berat ajrumiyah, ambil mungkin matan-matan yang lebih ringan lagi. Ada lagi yang di bawah ajrumiyah, entah yang lokal Indonesia misalkan seperti Muyasar, nah, atau buku-buku yang lain, terserah. Mungkin yang versi Nazom bisa antum ambil matan Imriti atau Mulhatul I'rab, kemudian matan Alfiyah. Sudah ilmu nahu, ilmu sorof juga diambil yang rendah terus. Nanti tauhid yang dari mana? Ambil yang paling mudah, al-usul as-salasa atau salah satu usul. Nanti Qawaidul Arba, Usulus Sittah, Nawaqidul Islam, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat. Naik lagi mungkin syarah Kitabut Tauhid, Qurratu Uyunil Muwahhidin. Naik lagi mungkin Fathul Majid. Asma wa sifatnya juga mungkin antum pelajari dari Awasitiyah, mungkin Qaidul Muslah, Lumatul I'tiqad. Naik lagi Tohawiyah mungkin. Bertahap. Jangan petatang peteteng. Ya. Belajar. Ini tuh penyakitnya juga ya kan dulu. Sebagian kawan-kawan di Yaman, Syekh Yasin buka pelajaran Tohawiyah. Duduk, sudah. Syekh Yasin Tohawiyah. Padahal ini belum pernah belajar sama sekali. Sampai ada yang mental. Hamawiyah, banyak yang mental. Ini bekal belum pernah di pondok pesantrennya, pondok tahfidzul Quran. Ya. Nahu masih rendah. Duduk di pelajaran Hamawiyah, diputer-puter setelah daras itu ngomong, Muhammad Pan. Ya. Sempat ada dulu kawan nangis. Ya. Antum belum pernah belajar nangis. Berarti kalau antum belum nangis belum menyerap. Sampai dia nangis di tengah masjid Darul Hadis Fiyus, nangis dia. Man, antum pernah belum nangis di sini? Belum pernah kata. Ana sudah pernah nangis. Antum kalau tahu ana nangis di tiang itu. Sampai ada yang lihat ana lagi nangis. Ngapain antum nangis? Sedih, ana enggak paham pelajaran Syekh Yasin itu tadi. Gimana enggak paham ya kawan? Pelajaran akidah Tohawiyah. Ya. Kata ana antum privat dulu kalau cek. Karena dia belum pernah. Kami belum pernah di pondok belajar. Antum tahu enggak, Man? Kata dia ngomong, Nur Rahman, ana itu di pondok pesantren. Mana pondok pesantren kami itu pondok pesantren tahfidz. Enggak kati ada pelajaran seperti antum. Ya. Kalau tempat anak dulu pondoknya memang pondok yang tahfidznya tidak terlalu kencengnya yang di durus. Nah, dia itu pondok tahfidz yang cuma belajar tahfidzul Quran, belajar bahasa Arab sedikit-sedikit. Jadi pelajaran kayak gini kaget gitu. Jadi antum harus ngulang. Tapi kalau antum paksakan, sudah, ya stres, akhirnya tidak dapat. Jadi ada bertahap. Kita langsung masuk, ya kan panjang ini disebutkan, yang disebutkan oleh Syekh. Ya. Dalam belajar fikih juga bertahap ya kan, bertahap. Ada tahapan-tahapannya. Ya. Antum bisa baca yang disebutkan oleh Syekh, Syekh Abdul Salam bin Barjas di buku ini, panjang lebar beliau membahas. Kemudian penghalang ke-6 dari penghalang penuntut ilmu, al-ghurur wal ujub wal kibr. Al-ghurur, terlena, ujub, kibr, sombong. Nah, antum ya ikhwan, jangan terlalu sok hebat.
Jangan terlalu sok sombong. Ya. Baru hafal Al-Qur'an. Ya. Mentang-mentang suara bagus, ngeremehkan, merendahkan, jangan. Kenapa? Karena al-ghurur wal ujub itu penyakit hati. Dan maksiat yang namanya maksiat tersebut bisa menggerogoti ilmu dan bisa membuat futur. Ya, itu penghalang dari menuntut ilmu. Di antara bentuk nyatanya, kalau orang merasa hebat, ini menyebabkan dia, anak kan sudah hafal Al-Quran 30 juz, anak sudah bisa gini, itu malas mau belajar. Ya. Kata Syekh, ma'siyatullahu a'iqatun ala nailil ilmi li'annahu nurullahi yakzifuhu fi afidati man sya'a min ibadihi. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penghalang dari meraih ilmu syar'i. Dikarenakan ilmu syar'i adalah cahaya yang Allah lemparkan di hati umat manusia yang Allah kehendaki. Wala yajtami'u fi qalbin nurun wa zulmatun. Tidak akan terkumpul dalam hati seseorang hamba cahaya dan kegelapan. Lidzalika qala Ibnu Mas'ud, oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, inilah ahsibu anna ar-rajula yansal ilma qad alimahu bidzanbi ya'maluhu. Aku mengira seseorang lupa ilmu yang telah dia ketahui itu dengan sebab dosa yang telah dia lakukan. Rahimahullahu al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, syakautu ila waqi' su'a hifdzi fa arsyadni ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asin. Kata Imam Syafi'i, aku mengeluh kepada Waqi tentang buruknya hafalanku. Lalu Waqi membimbing aku untuk meninggalkan maksiat, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu tersebut adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak dihadiahkan kepada orang yang bermaksiat. Nah, ini juga penyakit penuntut ilmu, ya. Jangan merasa sok hebat, sok pandai, ya. Tawadhu'lah antum dalam urusan ilmu. Jangan petatang peteteng. Di antara bentuk sok pandai, sok hebat itu nantang-nantang. Nantang hebat nih yang kalau di Facebook itu pecah, ngajak debat. Ini nomor anak. Kalau antum berani telepon. Suruh nelpon, ngasih nomor, telepon, ketemuan gitu, debat. Nah, sudahlah, enggak usah petatang peteteng tuh, ya. Kaget ditelepon, didatangi pulau. Ya enggak? Kadang yang seperti itu, ikhwan, enggak usah lah, sudahlah. Antum kalau enggak punya mental berdebat, enggak usah nantang-nantang debat. Kaget nantang-nantang debat, nantang-nantang ini segala macam, ujung-ujung nak ngajak makan. Iya. Nah, ajak ngobrol di warung. Anak pesan sama antum, ikhwan-ikhwan. Kalau mental antum mental kerupuk, sudah. HP itu simpan baik-baik. Enggak usah sindir-sindiran di status, enggak usah banyak komentar. Ya. Kaget diajak berdebat, ujung-ujungnya diajak diskusi, ujung-ujungnya kita cari tempat makan. Dah hati debat tuh orang enggak kelar makan makanan. Kakek kuah pindang tuh tersiram kerai. Kadang sebagian orang kan anak enggak tipe ya, ikhwan. Nak ngomentarin Facebook dah diam. Apa anak diam kan? Bukan enggak berani. Karena lah tahu. Ya. Sebagian juga ada yang seperti itu. Kadang keluar-keluar gini. Pokoknya ngajak debat. Pokoknya telepon. Pas ditelepon lempar sana. Kaget, anak izin dulu sama ini. Anak izin dulu ke sini. Anak izin sudah. Ujung-ujungnya terakhir, ya sudahlah, enggak perlu ada perpanjang lagi. Nah, sudah. Kalau lah tahu sudah jangan sama banyak ngomong. Apa yang nak dibanggakan? Hebat. Ya enggak? Udah pinter ini, pinter itu. Enggak usah ya, kawan. Anak pesan sekali, antum yang pernah belajar di Darul Hadis, dah tutup HP baik-baik, yang pegang HP, ya, enggak usah banyak komentar, dia omongi uang dia. Tapi kalau dia cak ini, dia diam, enggak usah dibahas. Ustaz antum bagi diam. Enggak usah antum sok merasa lebih hebat cak ini, sudah. Diam baik-baik. Antum belajar yang baik. Orang yang bersuara seperti itu akan diam. Tak hati, yang belum ada sejarahnya. Anak secara pribadi yang keluar-keluar segala macam, yang pernah ada yang keluar-keluar di Japri nak ngajak makan ujung-ujungnya. Tak hati ngajak makan, ngobrol di masjid. Ana ma'akum ya Ustaz. Pilih antum tempat makan di mana antum nak makan. Tak hati, bukan diskusi, jangan petatang peteteng di
di WA segala macem. Ujung-ujungnya ngajak makan. Kalau diskusi dah kati ada istilah makan. Kalau tempat makan tuh bahaya. Ada gelas, ada piring, ada banyu panas, teh hangat segala macem. Kagak tersiram. Pindang panas bahaya bulu. Amal di masjid itu tempat yang mulia. Diskusi lebih tenang. Iya enggak maksudnya? Nah, kalau tidak kati mental-mental seperti itu, sudah. Biasanya ikhwan, sepengalaman hidup anak, orang yang tidak punya mental pemberani, maka dia akan mengungkapkan dalam bentuk tulisan. Biasanya saya itu dok, tidak berani. Biasanya dalam bentuk tulisan. Anak dulu di zaman pondok pesantren, zaman anak mondok, ada uang pendiam, kalemnya, luar biasa. Kalau ngomong itu, kita terus bergaul dengan dia, bisa dihitung keluar ngomongnya tadi. Seluruh. Tapi dalam 100 WA ini tadi, antum kalah pedangnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Kadang kita kesel, antum ini di markis pendiam, depan ikhwan-ikhwan, nyindiri wong kalau gawe jadi Pak Anu, diaman ini tadi. Orang yang seperti itu kan kadang dia mampu mengungkapkan dalam bentuk lisan, diungkapkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk perasaan. Dengan apa? Dengan tulisan. Kalau antum ladeni, sudah habis waktu antum. Caranya apa? Caranya datangi yang orang seperti itu simple. Temukan waktunya, datang. Sama ada juga yang tulisan ini segala macam. Datangi ke rumahnya. Telepon. Tidak bisa, tidak katik waktu. Cari tempat yang lain baik. Malah nyodorkan emak-emak. Kalau memang jagoannya sama emak-emak baik. Keroyokan. Kita kan masalah bukan sama emak-emak, samanya sama antum. Ar-rijal. Bukan nyodori emak-emak. Emak-emak kita juga tidak berani berdebat sama emak-emak. Lah tua bulo. Antum yang bersuara sok hebat segala macam. Pakar. Pilih tempat. Masjid-masjid. Lemah ya kawan. Apalagi dak kati yang berdebat itu kalau dak kati yang nyaksikan, kati nyontoh, malek berdebat begoco ya Andres. Kalau dak kati yang nyaksikan, sudahnya berdamai selesai. Afwan ya akhi, khilaf sama juga khilaf. Nah, tapi kalau di medsos segala macam seperti itu ikhwan. Ya. Kati dijingok ikhwan, yang lain bersorak segala macam. Al-gurur, masa sok hebat. Tidak usah lah antum merasa hebat. Itu memalingkan dari penuntut ilmu. Difahami? Apalagi kalau yang bahasa-bahasanya, ini nomor telepon anak. Kalau antum berani temui anak, sudahlah juga, jauhlah. Ya, nah seperti itu jauhlah. Ketahuan di Darul Hadis model-model seperti itu, lulus. Ya, cepat lulus maksudnya. Ya. Kalau antum pandai berdebat, antum mau hebat segala macam, antum jangan jadi santri. Jadi apa Imam? Jadi pengacara, ngambil fakultas. Dapat duit, itu debat yang dapat duit, memenangkan perkara, ya enggak maksudnya. Kalau debat dalam masalah ilmu agama ini sudah itu perkara yang tercela. Kemudian, ya ikhwan, ini anak potong-potong ya. Penghalang yang ketujuh dari penghalang menuntut ilmu, isti'jalus samar. Ya. Tergesa-gesa, terburu-buru dalam memetik buah. Nah, ini pula penyakit penuntut ilmu. Jangan terburu-buru pengen berhasil. Ya. Oleh karenanya para ulama salaf mereka mengatakan menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai liang lahat. Ya. Al-Imam Asy-Sya'bi pernah ditanya, min aina laka hadzal ilmu kullu? Wahai Sya'bi, dari mana engkau dapat ilmu sebanyak ini tadi? Kata Sya'bi, binafil i'timad. Ya. Dengan cara meniadakan bersandar kepada manusia. Maksudnya sandarnya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Binafil i'timad. Dengan menyiadakan bersandar kepada manusia, tapi sandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasair fil bilad. Melakukan perjalanan di berbagai negeri. Wasabrun atau wasabrin kasabril jamad. Bersabar
seperti sabarnya benda mati. Al-jamad, tahu jamad, batu. Antum gamplengi batu tuh, tidak malas dia. Dia benar. Tapi kalau hewan antum gamplengi, lari dia. Iya enggak? Maksudnya sabar ya ikhwan. Ya. Melakukan perjalanan, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Riau, ada yang dari Jalur. Ya enggak? Perjalanan jauh. Nah. Masih dekat Pekanbaru. Berapa Pekanbaru antum? Pekanbaru berapa jam di sini? 20 jam, masih dekat lah 20 jam. Gresik, Jawa Timur. Kita antum-antum masih belum ada yang jauh. Ya enggak? Jawa Timur dulu. Antum naik mobil diantar. Ya. Diantar rombongan naik mobil nyaman. Antum belum pernah naik bis Gumarang Jaya. Enggak tahu masih enggak bis Gumarang Jaya tuh di sama ALS. Ada yang pernah naik bus ALS? Abu Imam pernah? Bus ALS nyaman. Nah, ALS antum bayangkanlah. Saking tak tahan lagi ana di jalan itu lah, tak kuat lagi ana. Turun di Semarang, belum nyampe itu bis turun di Solo, nak dioper lagi ke Surabaya. Saking tak kuat Semarang ana turun menjelang maghrib. Naik ALS dari Palembang ini tadi sampai Semarang. Ana nelpon kawan dulu, telepon Afan, ana mas tak kuat lagi mas, ana naik mobil ini mas, ana turunlah di Semarang ini tadi. Turun saja katanya, turun di perempatan Kali Banteng kalau tidak salah itu, Simpang Bandara. Jadi kita cak Simpang Bandara itu kan, turunlah ana di situ. Saking tak kuat lagi, pinggang lana sakit naik ALS itu. Tahu untuk ALS itu, makanya nasihat ana jangan naik mobil ALS. Kalau dulu, ya naiklah yang lebih bagus. ALS itu kalau naik kan biduan dia. Jadi dari Garut itu, dari Garut itu sampai Cirebon lewat itu biduan joget terus. Pas duduk di bagian belakang, jadi dia sempat nak megang kepala ana. Kata yang di samping, jangan sentuh mbak, jangan sentuh. Ini santri panas nanti tangan mbak katanya. Ingatnya anak waktu itu. Ini santri pegang, jangan disentuh katanya tadi. Turun di Semarang tak kuat lagi. Nah pernah ngalami naik Handoyo. Dong kita itu bukan naik pesawat. Antum tahu anak terasa naik pesawat itu waktu anak ke Yaman. Kan cak antum mondok naik pesawat. Kalau dulu naik antum maksudnya Handoyo, Patas, ya enggak? Gumarang Jaya. Paling kalau lagi ada duit Lorena. Bukan naik pesawat, kereta. Jangan antum tanya kereta api. Mulai dari kereta api tanpa kursi, ada tiket kati kursi. Dulu kan ada kan? Ya enggak? Ya enggak? Dapat tiket 15.000. Prabu Mule Tanjung Karang, tertulis di tiket tanpa kursi. Ada saya dulu ya. Nah, sekarang kan kalau ada kursi, tanpa kursi. Terus cak mana? Duduk kalau ada kursi kosong. Tahu-tahu naik di Martapuro. Pak, ini kursi saya. Berdiri, pindah lagi. Tahu, naik lagi. Sampai dapat kursi duduk itu tadi. Habis gawe pindah sana pindah sini. Dapat kursi kadang lah di wilayah Lampung, misalkan Kota Bumi. Lah dapat kursi. Ngejar kereta, bayangkan antum pernah pengalaman ngejar kereta? Itu kereta berjalan dikejar. Hampir ketinggalan kereta. Jika kereta jalan dikejar. Pernah ngalami. Sampai di stasiun kereta sudah jalan. Ketinggalan kereta. Tidurlah stasiun Gambir itu. Ternyata sampingnya itu Monas sendiri. Itulah pengalaman nyingok Monas, enggak jalan nyantri. Nyingok Monas. Lah pernah ngalami. Jadi kalau antum diantar bermobil, ya, diantar bermotor, itu nikmat. Syukuri baik, alhamdulillah. Berarti kan antum belajar itu ada yang mensupport. Kalau gitu, mana ada dulu untuk awam. Ya. Lihat, kata beliau, wabukur kabukur al-ghurab, dan berpagi-pagi seperti berpagi-paginya al-ghurab. Ghurab itu gagak. Maksudnya datang ke majelis itu pagi-pagi. Bukan jam 8 baru bangun, baru nak sarapan, baru mandi. 8:30 masuk. Nah, itu bukan
cara metode menuntut ilmu. Ya, kalau metode seperti itu, ya itulah metode kena sebat. Jam 8.15 menit baru bangun. Ini antum tahun ajaran baru, antum perhatikan. Ya, jangan diulangi lagi. Yang belajarnya jam 8 baru mandi. Ustadznya sudah datang, baru siko. Tidak diperbolehkan seperti itu. Harus disiplin. Dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, la yablugh fi hadha sya'ni rajulun hatta yadurra bihil faqra wa yu'thirhu ala kulli syai'in. Tidak akan bisa seseorang itu mencapai derajat ini tadi, derajat ilmu tadi, sampai ya, dia menderita dengannya berupa kefakiran, dan dia mendahulukan ilmu tersebut di atas segala sesuatu. Maksudnya apa? Seseorang tidak akan bisa mencapai ilmu tadi sampai dia fakir. Maksudnya habis modalnya untuk belajar. Memang seperti itu ya ikhwan. Kalau antum pengen dapat ilmu, antum perlu keluar banyak modal. Beli apa? Beli buku. Tapi kalau antum ini anak perhatikan enggak. Ya. Kadang sebagian antum ini duit jajannya banyak. Kalau beli buku kasih duit jajan, aduh. Tidak maksudnya. Sekarang itu santri zaman sekarang, ya. Duit jajan ada, duit buku dak kati. Mana buku? Ti duit ustad. Main futsal, aduh kalau jangan diajak iuran main futsal. Diumumkan besok main futsal. Sore-sorenya nelpon uminya, "Mi, kirim duit nak main futsal." Sampai ada uminya antum tuh nanya, "Ustad, ada nian iuran nak main futsal?" Kata anak, "Enggak tahu anak mungkinlah sama rombongan yang besar itu." Coba kalau kitab hati, cama anak dapat ilmu antum bermodal tak galak. Belajar nak gratisan, buku nak gratisan puluh. Tapi makan siap ngutang, duit jajan. Itu bukan akhlak seorang thalibul ilmi. Diceritakan Ya'qub bin Sufyan. Ya'qub bin Sufyan mengatakan, aqamtu fi rihla salasina sana. Aku melakukan rihla itu selama 60 tahun, 30 tahun. Ya. Beliau terus menerus rihla keliling selama 30 tahun. Antum 3 bulan lagi pecah kepala. 3 tahun apalagi 30 tahun keliling mereka rihla. Wajar mereka menjadi seorang alim. Yahya ibnu Abi Katsir juga beliau pernah mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu tersebut tidak akan bisa didapat dengan jasad yang santai-santai. Dikit-dikit nak tidur. Mana dapat ilmu? Yang model-model seperti ini. Nah, contohnya tadi. Nak santai, belajar santai. Ya nak? Hafal Al-Quran, hafal hadis, paham pelajaran, tapi di majelis nak tidur. Itu namanya apa? Tidak sanggup mengalami penderitaan. Kalau antum pengen belajar, pengen dapat ilmu, ya harus siap sakit pinggang, nahannya tadi. Dikit-dikit. Pinggang dikit-dikit cak ini, dikit-dikit cak ini. Nah, sudah tuh. Ya, harus siap. Kemudian penghalang berikutnya dari penghalang menuntut ilmu, dunu al-himmah, rendahnya himmah. Tadi yang ana omong tadi, ya, terlalu rendah himmahnya tadi. Itu juga penghalang penuntut ilmu. Jadilah ustaz, ana belajar setahun bae jadilah. Berapa lama antum namo dok? Pokoknya adalah yang nak daftar ke sini teh, dia nanya, "Ustaz, ana nak mondok. Nah, pengen belajar bahasa Arab." Silakan. Ditanya sama dia, "Berapa bulan Ustaz?" Nah, kalau tanya berapa bulan dari yang bertahun-tahun lagi belum tentu. Kata anak, tak pacak ngomong berbulan-bulan. Langsung anak ngomong, tak pacak berbulan-bulan belajar bahasa Arab itu tahunan. Oh, tak bisa Ustaz, aman anak tahunan. Ya. Amalan nanya bulanan dulu. Ya tak? Bisa ya kawan. Jangan pikir dulu sebulan, 2 bulan atau setahun, 2 tahun. Sudah, tekadkan kalau antum nak belajar, tekadkan lama-lama. Ya. Jangan terlalu pendek himmahnya antum. Ya. Itu kata seorang penyair, kun rajulan rajuluhu fis sara wa hamatu himmatihi fis surayah.
Jadilah engkau seorang laki-laki yang kakinya di tanah, sedangkan cita-citanya tergantung di langit, di bintang Thuraya. Kemudian, di antara penghalang penuntut ilmu, ya, at-taswif wa tamanni. Taswif itu nunda. Wa tamanni, terlalu banyak angan-angan. Ya, terlalu nunda-nunda. Kaget be. Apa contoh nunda-nunda? Nantilah. Malam be lah murojaahnya. Atau besok pagi lah. Nunda. Lama-lama sudah hari berlalu terus. Antum ada waktu luang, kejar kesempatan. Jangan kaget. Ya. Itu namanya taswif. Taswif itu saufa, af'al kaza. Saufa. Itu tidak boleh. Itu tipu daya syaitan, ya. Sudah antum ada waktu, kejar. Belum tentu antum ada kesempatan datang 2 kali. Ada kesempatan mondok. Siapa tahu nanti tidak ada kesempatan lagi. Jangan mikir, nantilah Ustaz, setelah anak umur 20 tahun. Ya. Kalau ada kesempatan jangan ditunda-tunda. Pokoknya ada kesempatan mengerjakan kebaikan, kerjakan. Sebelum kapan? Sebelum ada waktu yang menghalangi antum dari menuntut ilmu. Nah, adapun yang setelahnya itu adab-adab penuntut ilmu. Nah, itu beberapa poin yang disebutkan penghalang-penghalang seseorang dalam menuntut ilmu. Buku ini sebenarnya sudah ada terjemahannya. Kalau antum pengen baca terjemahannya, antum cari sendiri, buku terjemahannya sudah ada, ya. Yang sudah bisa baca Arabnya antum mungkin baca sendiri. Itulah lebih kurangnya ringkasnya penghalang dari menuntut ilmu. Dan yang paling bahaya tadi, ya, bagi antum santri-santri ini tadi, penghalang antum dari mencari ilmu yang taswif tadi. Nunda-nunda. Kaget bela. Murojaah kaget bela, agak malam. Kaget be. Malam lah ketiduran. Itu pengalaman kami di pondok pesantren. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.